A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada siang hari ini seperti biasa kita kumpul belajar bersama lagi. Alhamdulillah istiqomah, kita tidak lelah belajar dan senantiasa apapun yang kita pelajari selalu bisa menambah wawasan, pengetahuan, tetapi juga tidak berhenti dari tahu gitu ya, karena perlu diolah dalam keseharian, latihan keseharian, karena pada dasarnya semua apa yang kita pelajari selalu berbicara tentang merubah kebiasaan gitu. Jadi kata kuncinya adalah latihan. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah makan siang belum? Ada. Kenyang nggak? Kenyang. Ngantuk ya? Ngantuk. Gitu ya. Jam-jam krusial jam segini tuh, aduh, udah lagi ngantuk, ditanya lagi ya. Wah, udahlah pokoknya. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita mulai, kita hadirkan diri kita hening sejenak saat ini di sini untuk menghadirkan supaya fokus kita oke, atensi kita oke. Kita hening sejenak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Seperti biasa saya disclaimer, bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, tapi kita belajar bersama. Kita semua guru, kita semua murid, kita semua sama-sama terus bertumbuh bersama. Dan hari ini tadi udah ada request sih. Kayaknya kan teori udah banyak ya, Ibu dan Bapak. Teori udah, wah udah deh gitu. Jadi mungkin kita hari ini akan lebih banyak praktikal, tapi tadi ada pertanyaan dulu tentang konteks. Mungkin kita pembahasan hari ini kita bicara tentang melatih khusyuk kali ya. Ibu dan Bapak punya Tuhan nggak? Punya. Oh ya, semangat banget punya. Jadi itu problem banget gitu ya. Ya, Ibu Bapak sholat udah berapa lama? Ada 10 tahun. Kita tuh diajarin sholat tapi nggak diajarin khusyuk, betul nggak? Nah sekarang pertanyaannya gini. Seperti biasa ya, kita mulai dari simplex dulu. Simplex itu artinya gini, Ibu Bapak kalau baca buku meskipun mau 200-300 halaman, tetap terdiri dari beberapa lembar halaman, betul nggak? Satu lembar terdiri dari beberapa paragraf. Satu paragraf beberapa kalimat, satu kalimat rangkaian kata. Satu kata rangkaian huruf. Jadi berapa ratus halaman buku tetap aja pengulangan 26 huruf, betul nggak? Betul nggak? Berarti menguasai yang 26 akan menguasai satu buku gitu. Nah, penguasaan yang 26 itu namanya simplex gitu. Nah, sekarang maaf ya, banyak orang melakukan sholat, puasa, umroh, haji, tapi nggak ngerti simplexnya gitu Bu. Kenapa? Karena kita memang korban doktrin, dogma, pokoknya harus gitu. Jadi nyampe ke kita tuh udah bentuk padat gitu. Tapi kita nggak tahu partikularnya tuh apa gitu. Itu yang kebanyakan terjadi. Makanya maaf ya, sholat sih rajin tapi ya gitu aja gitu. Jadi rutinitas, menggugurkan kewajiban, apalagi yang pernah kita bahas bahwa akhirnya semua hanya karena takut gitu Ibu Bapak. Ya, pertanyaannya sederhana, Ibu Bapak waktu sholat enjoy nggak sebetulnya? Oh enjoy tapi mukanya gini, enjoy sih. Ya maaf ya, based on apa yang saya research dari 900 orang, hampir 85% jawabannya enggak. Kenapa? Karena terpaksa untuk melakukan gitu.
Dan mendapatkan enjoy sholat itu nggak bisa dipaksain. Meskipun awalnya perlu dipaksakan, iya. Tetapi masa mau dipaksain terus, Bu, Pak? Betul nggak? Sehingga jangan-jangan sekarang bukan menikmati sholat, tetapi menggugurkan kewajiban sholat. Makanya maaf ya, kalau kita bicara agama dalam grim duty itu artinya gini, harus diwajibkan ditunaikan, harus diwajibkan ditunaikan. Akhirnya kita tuh keterpaksaan gitu loh, Bu, Pak. Akhirnya jadi ngerasa harus, meskipun itu di awal perlu, tetapi lupa untuk menikmati simpleksnya gitu kira-kira. Oke ya, sip ya. Boleh kita belajar simpleksnya sholat dulu? Jadi sebenarnya maaf ya, sebelum syahadat dulu sih. Karena sholat itu kan after syahadat, betul nggak? Berarti penting untuk bisa bersyahadat baru bisa melakukan sholat. Dan by the way, di Quran tuh nggak ada disuruh melakukan sholat loh, tapi mendirikan sholat. Makanya disebut akim. Akim itu nanti satu akar kata sama kiamat. Kiamat itu artinya bangkit. Gitu. Jadi nanti kita akan ngerti betapa pentingnya. Kalau kita mau masuk ke fase itu, nggak bisa langsung melakukan tuh nggak bisa sih sebenarnya. Tapi ya udah, karena kita udah punya pengalaman olahraganya, nah kita hari ini akan belajar olah rasanya. Oke? Oke? Wah, lemas-lemas gini nih, oke nggak ini? Oke. Sekarang saya tanya ibu bapak punten, mohon maaf ya. Urgensi sholat itu di mana sih? Pernah dengar nggak? Pertama hal yang bakal ditanya dalam hidup nomor satu sholatnya. Pernah ditanya gitu? Pernah dengar gitu nggak? Nah, sekarang saya tanya, urgensinya tuh apa sebetulnya? Apa pentingnya gitu? Apa sih hal yang membuat fundamental sholat ini apa sih gitu? Karena nanti kita ngerti bahwa perintah sholat ini dalam tradisi Islam ya 5 waktu gitu. Tetapi intisari dari sholat itu nanti bahasanya universal banget sih sebetulnya. Nah, mencegah dari perbuatan keji dan munkar itu kan output, betul nggak? Sekarang saya tanya, apa kaitannya sholat 5 waktu sama pencegahannya dari mana gitu? Rute simpleksnya di mana gitu? Oke, mengingat Allah. Tiang, bisa jadi tiangnya gimana? Oke, sekarang pertanyaannya, yang menjadi tiang dalam keseharian kita apa berarti? Iman. Ini jawabannya tuh abstrak-abstrak ya, iman. Ini abstrak gitu. Nanti juga. Iman tiang, nanti sholat wajib ya, kalau nggak ada balik lagi iman, nah gitu. Ya udahlah nggak apa-apa sih tapi ya. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Paling simpel pembahasan datang dari definisi dulu. Dari definisi dulu. Supaya nanti kita ngerti betapa yang 5 waktu itu penting. Karena yang 5 waktu ini adalah sesuatu ritual latihan. Kata kuncinya ibu bapak maaf ya. Kalau kita tidak latihan, tidak akan terlatih. Gitu dulu aja. Dan kalau kita udah ngelihat sholat sebagai latihan, nggak berat ngejalaninnya. Kenapa? Ini practicing gitu loh. Bukan wajib yang harus, bukan. Karena maaf ya, orang tuh nggak ada yang hebat, nggak ada yang nggak hebat, nggak ada. Yang ada, yang terlatih atau enggak. Udah selesai. Kenapa dia bisa hebat? Karena dia latihan. Jadi kata kuncinya adalah practice. Makanya practice makes perfect gitu. Tapi saya tambahin sih, perfect practice make perfect gitu. Jadi kata kuncinya adalah practice. Nah, sekarang pertanyaan, ini ujungnya apa sih? Mau dan tidak dari ritual sholat lah, puasa, umroh, haji, ini apa sih gitu? At the end itu mau dibawa kemana gitu? Karena maaf ya, saya 14 tahun research udah muter-muter nanya-nanya banyak orang, bukan ada sih, maaf ya, almost 70, 80% lah, anggap 78 sih. Sholat rajin, puasa rajin, umroh rajin, haji udah apa, tapi hidupnya juga nggak happy gitu loh Bu. Jadi memisahkan korelasi antara ritual dengan kebahagiaan gitu. Yang akhirnya merasa bahwa, nggak apa-apa lah, semakin aku menderita, semakin bagus. Itu tuh mindsetnya tuh gitu. Jadi akhirnya tuh hidup tuh harus menderita, harus susah, semakin menderita semakin susah, semakin dekat sama Allah. Gitu Bu. Makanya ada statement gini, nggak apa-apa lah aku mah di dunia nggak punya apa-apa, sengsara apa. Yang penting nanti di akhirat. Nah nanti di akhirat. Kalau di sini sengsara, di akhiratnya makin sengsara lah gitu. Betul nggak?
Karena gambaran nanti ditentukan oleh hari ini. Gitu. Itu kan kayak alasan-alasan religius aja gitu. Malas kerja bertameng religius. Nggak apa-apa lah, aku mah gini aja, yang penting nanti di akhirat. Lu malas aja kerja gitu loh, Bu, Pak. Terus akhirnya jadi nyinyir ke tetangga. "Ah, tetangga tuh ya, tahajud nggak pernah, haji nggak, tapi nanti mungkin di akhirat nanti dia disiksa." Tahu dari mana lagi gitu? Gitu ya. Jadi itu suka kadang-kadang jadi sesuatu hal yang, ini bahasa yang agak lemas tuh namanya manusiawi. Kan manusiawi? Ah, enggak sih, ya gitu aja ya. Manusiawi itu nanti alasan-alasan religius sih sebenarnya gitu. Oke ya, sip ya. Jadi kita mulai dulu dari definisi, boleh ya? Oke, kita bicara simpleksnya dulu. Sholat itu dari silatun. Makanya nanti ini katanya sering kita dengar dengan kata-kata silah. Silah nanti kaitannya biasanya ada kata-kata rahim, ada silaturahim. Berarti mau sholat, mau silah, mau silatun, semua artinya cuma satu bahasanya. Connected itu apa ya bahasa Indonesia yang enak ya? Terhubung lah boleh sih. Ibu bapak di sini ada wifi, ibu bapak punya handphone. Tapi kalau ibu bapak nggak terhubung ke wifi, maupun wifi-nya ada, tapi kita nggak melakukan konektivitas, wifi, betul nggak? Artinya tahu password, connected gitu. Clear ya? Nah, berarti kita pakai bahasa dulu yang namanya terhubung. Sekarang saya tanya, di surat 20 ayat 14 ada kata-kata gini, Innani anallah, aku adalah Allah. Nanti di ujungnya, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Oke. Sekarang tadi kan ngomong, sholat untuk apa? Mengingat Allah. Sekarang saya tanya, ibu bapak kalau mengingat Allah, ingat apa sih? Oh, ingat mati. Ya, udah sholatnya abstrak, husunya abstrak, Allahnya abstrak, semuanya abstrak. Jadi ngerjainnya pasti semuanya serba abstrak gitu. Makanya sholatnya tuh nggak greget gitu loh, Bu, Pak. Allahu Akbar, ya udah cek Allah. Itu tuh tekanannya lebih banyak loh. Ya apa yang saya teliti, di sini kan belum pernah saya survei ya. Tapi most likely lah, nggak jauh-jauh sih gitu. Karena populasinya kurang lebih begitu gitu, red line-nya begitu gitu. Nah sekarang pertanyaannya, maaf ya, berarti kalau ada kata-kata terhubung, berarti perlu ada berapa variabel di sini? Minimal 2. Apa aja? Yang menghubungkan dan yang dihubungkan. Oke, dalam perspektif teologis, hubungan ini disebut to bind. Makanya to bind itu dalam bahasanya disebut religio. Makanya sekarang namanya jadi religion. Sebenarnya religion dan agama tuh nggak gitu. Makanya orang yang terhubung, outputnya agama gitu. A itu tidak, gamma itu kacau. Jadi orang yang terhubung pasti nggak ngaco gitu, Bu. Sampai sini oke? Cuman sekarang agama diartikan religion, religion diartikan agama. Jadi pertanyaannya, agamanya apa kan aneh? Nggak ngaconya apa kan jadi nggak nyambung sebenarnya. Betul nggak? Sehingga ini jadi institusi gitu. Jadi aja namanya agama Islam. Padahal nanti kalau kita runtut dulu nih, dari simpleksnya dapat gitu. Dan ini nggak dijelasin, yang penting zuhur 4 rakaat, titik. Nggak usah ada pertanyaan gitu. Akhirnya kita ahli di ritualnya, tapi nggak kenal sama simpleksnya gitu. Sampai sini oke? Ini oke nggak? Oh lagi ngebayangin ya, bagus. Awas nih ngebayanginnya makanan tadi enak nggak gitu. Nanti pulang lewat mana macet nggak gitu, nggak gitu ya. Oke. Sip ya. Dah, berarti sekarang saya tanya, kita terhubungnya kemana nih? Ya Allah tuh di mana? Apa? Ayo. Kalau kita berbicara terhubung ke Allah, oke ya, maaf ya. Kita tahu bahwa sifat Allah nomor 1 itu apa? Bukan wujud.
Kalau esa mah sila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kita tuh kebanyakan sila lah, rukun lah, ya udahlah ya gitu. Sekarang saya tanya, di surat 57 ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Berarti pertanyaannya, kita terhubung kepada sesuatu yang wujud nggak sebetulnya? Hah? Ya kok ragu-ragu sih? Wujud dong. Jadi Allah goib nggak? Goib. Kan goib itu dimensi. Sip ya. Berarti ini kaitannya sama dimensi gitu loh Bu, Pak. Tetapi kaitan dengan dimensi dalam konteks yang namanya wujud. Jadi kalau sekarang Allahnya abstrak banget, quote and quote ya mau terhubung gimana gitu. Tapi nanti pada akhirnya kita ngerti, oh kenapa Allah disebut goib, nanti ngerti. Tapi paham dulu roots-nya gitu. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Oke, dah. Berarti kita terhubung kepada sesuatu yang wujud. Innani anallah. Allah itu artinya the reality, realitas. Nanti kita ngerti itu. Dah. Yang kedua, Allah dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Ibu bapak jawab ini karena tahu atau karena mengalami? Udah karena tahu aja dulu, udah tahu aja gitu. Tahu dari mana? Dari pengajian sebelah gitu misalnya. Jadi ada informasi. Ibu bapak jangan lupa ya, kita dapat ini semua, ini baru dapat informasi, belum dapat pengalaman loh. Makanya kalau ngaji bahas sabar keluar belum jadi orang sabar, belum. Ini baru saat bahas sabar aku jadi orang sabar, belum. Baru tahu ilmu sabar. Maka informasi ini harus jadi laku gitu. Jadi punten ya, mohon maaf, mau informasi banyak tapi nggak jadi laku, nggak akan jadi pengalaman gitu. Numpuk jadi data gitu. Banyak data, nanti bawaannya pengen debat gitu Bu. Makanya orang berpengalaman jarang debat, kenapa? Dia ngalamin, aku ngalamin, ngerti. Dua orang tahu ilmu dan teori gula, dua-duanya belum tahu rasa manis, berantem Bu. Betul nggak? Dan nanti ini saya ngejelasin juga sangat terlimitasi oleh bahasa masalahnya. Gimana saya mau ngejelasin manis sama itu nggak bisa dijelaskan, tetapi harus dialami. Oke? Sip ya? Oke. Dah ya, berarti satu, tahu dulu terhubung kemana. Sekarang ngomongin jarak. Berarti kita terhubung ke jarak yang dekat atau ke jarak yang jauh? Dekat atau dekat banget? Contoh Bu, Pak, berapa ya? 57 ayat 4-nya misalnya. Dijelasin lagi di Al-Baqarah 186 misalnya. 50 ayat 16 misalnya. Al-Baqarah 115 misalnya. Banyak banget yang mau ngasih tahu bahwa aku bersama kamu di mana saja kamu berada, kamu kemana saja melihat aku nggak pernah jauh, aku lebih dekat, dan seterusnya. Berarti ini mau ngasih tahu bahwa sholat adalah keterhubungan ke sesuatu yang paling dekat dengan dirimu. Betul nggak? Betul nggak? Berarti ini urusan keluar atau ke dalam? Nah, that's it. Sip. Sekarang saya tanya, orang haji ke Mekah, ke Mekah. Mekah dari sini jauh nggak? Nyari apa dia ke sana? Betul nggak? Kalau mindsetnya ke sana mau ketemu Allah, emang di sini kan konteksnya bukan ke sana bertemunya, bukan. Kuncinya perjalanannya gitu. Karena nanti kita akan ngerti sebuah perjalanan ini penting sekali gitu. Anyway, nanti kapan-kapan kita bahas haji ya. Nah, sampai sini oke? Paham ya? Dah, kita recap dulu. Jadi sholat keterhubungan sama yang jauh sama yang dekat. Sekarang saya tanya, yang dekat itu siapa? Yang dekat itu aku. Oke, saya tanya, aku tuh yang mana? Mau kecil mau besar terserah dulu deh. Berarti di sini ada kata-kata aku nih. Aku tuh apa sih? Hah? Ruh, oke lah. Ruh itu apa? Percikan itu apa?
Aku apa? Ruh percikan bolak-balik. Ya, ini abstrak terus ini. Oke, sekarang kita mudahkan boleh ya? Oke. Wah, ini permanen kayaknya. Oh, enggak deh. Oh ya udah. Ah ya udahlah. Sip. Sekarang kita renungkan begini. Kalau kita bicara dalam konteks, kenapa kata pertama dalam syahadat apa, Bu, Pak? Ya, artinya apa? Kata pertama. Aku. Bentar dulu. Yang pertama dulu. Aku. Oke? Baru ada bersaksi. Syarat mula, kan gini. Innani anallah, dirikanlah sholat untuk mengingat. Syarat mutlak ingat, harus bersaksi dulu nggak? Rukun Islam yang pertama, sholat atau syahadat? Kenapa begitu? Menyaksikan baru ingat. Ibu bapak bisa ingat saya nggak kalau belum ketemu saya? Nggak bisa. Ingat sama si Abu ya, udah ketemu belum, tapi ingat aja. Nggak mungkin. Betul nggak? Berarti syarat mutlaknya nomor satu apa dulu? Bersaksi. Baru ingat apa yang disaksikan. Makanya kalau kita bicara dalam konteks apapun, inti dari Islam nomor satu itu adalah witnessing, menyaksikan. Ibu bapak sering bersaksi nggak kira-kira? Atau sering menilai? Begitu ngelihat, banyak menilai atau banyak menyaksikan? Yang mana? Menilai. Jadi kita tuh jarang bersaksi loh. Dikit udah salah, dikit udah jelek, dikit udah nggak cocok. Terus melakukan penilaian. Sehingga saking kita sering menilai, kita kurang skill untuk menyaksikan gitu. Bagi orang yang sering menjudgment, itu susah banget untuk menilai apa adanya tuh susah. Apalagi orangnya udah punya rekor nggak bagus gitu. Udah ngeliat, oh udah aja gitu. Jadi, udah, gitulah kira-kira. Ya, dapat ya? Maka kenapa kata kuncinya adalah bersaksi. Oke, ini kalau simplex emang harus pelan tapi santai tapi mudah-mudahan dapat gitu. Oke, pelan-pelan ya. Berarti aku bersaksi. Tidak ada ilah selain Allah. Ini maksudnya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Oke, maksudnya apa? Berarti ada Tuhan, ada Allah. Betul nggak? Tuhan palsu boleh lah. Yang palsu yang gimana, Bu? Oke. Berarti pertanyaannya adalah aku selalu menyaksikan antara ilah dan Allah. Pertanyaan, gimana mau menyaksikan ilah dan Allah kalau kita nggak punya pembeda mana ilah, mana Allah? Betul nggak? Iya. Sampai sini oke? Pertanyaan. Yang bisa membuat kita membedakan ilah dan Allah di luar diri kita atau di dalam diri kita? Karena kenapa? Yang akan selalu disaksikan bukan sesuatu yang di luar, tetapi sesuatu yang jauh di dalam diri kita. Sampai sini oke? Oke, saya mau gampangin ya. Tuhan itu segala sesuatu yang mendominasi dirimu. Dominance. Jadi kalau sekarang mikirin uang terus, maka uang bisa jadi Tuhan. Betul nggak? Kalau mikirin jabatan terus, jabatan bisa jadi Tuhan. Maka akan saya mudahkan, Tuhan atau yang mendominasi, kita sebut ini namanya konsep. Maka bahasa gampangnya, tidak ada konsep kecuali realitas. Tidak ada apa? Kecuali benar salah konsep nggak? Konsep, baik buruk. Berarti kalau saya udah syahadat, saya melampaui dualitas karena tahu itu realitas. Contoh. Ibu bapak ini berapa? Oke, saya tanya. 4 ini konsep bukan? Konsep. Betul nggak? Berarti kalau nanti ada yang orang ngomong 9.
Salah nggak? Ih, ragu-ragu nih ah. Kalau ada orang ngomong 9, salah nggak dia? Nah, orang yang bersyahadat nggak langsung nyalahin. Kenapa? Karena boleh jadi dari kecil dia dikasih tahu ini adalah 9. Betul nggak? Ini kita bisa sama-sama setuju 4 karena secara mayoritas, secara kolektif kita memiliki kesepakatan kalau ini adalah 4. Betul nggak? Sampai sini oke? Sampai sini clear? Berarti saya nggak mudah berantem, nggak mudah ngejudge. Kenapa? Tar dulu, nggak usah berantem dulu, nggak usah ngejudge dulu. Kenapa? Mending tahu dulu kenapa dia ngejawab 9. Itu udah mulai setengah bersyahadat namanya. Sekarang kalau ada orang ngomong ini 9, nggak tedeng-aledeng, salah. Kafir. Nah, bisa begitu nggak? Padahal nggak tahu ujung pangkalnya gimana. Padahal ini mau 4 atau mau 9, 4 konsep, 9 juga konsep. Betul nggak? Sampai sini oke? Oke ya? Oke. Sekarang pertanyaannya, berarti kalau saya melihat ini sebagai realitas, hal yang akan terjadi tidak akan ada konflik. Tidak akan ada konflik. Kenapa? Karena saya mengerti sudut pandang setiap siapapun pasti punya perbedaan. Maka aku menyaksikan. Dan saya tahu ini 4 karena ada data di pikiran saya yang ngasih tahu bahwa ini adalah 4. Jadi ini 4 sesungguhnya nggak kira-kira? Enggak. Konsep. Oke? Nah, nanti ngerti ke situ Ibu Bapak. Tenang. Kita bahas ini 3 pertemuan ke depan jauh-jauh. Nah, tenang dulu. Kita mundur dulu ke sini. Supaya nanti kita menyadari, begitu Ibu Bapak tahu untuk melepaskan dualitas, enggak cepat judgement, itu aja kuncinya. Karena kalau sekarang saya ngerasa benar, limitasi kebenaran menurut kebenaranku. Jadi gampang nyalahin orang gitu. Padahal dalam hidup nggak ada benar salah kan? Yang ada apa? Benar dan kebenaran yang lain. Karena dia juga ngerasa benar pasti. Dia juga ngerasa benar pasti gitu. Betul nggak? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti sekarang saya tanya, kalau ibu bapak menggunakan pandangan ilah, di papan tulis ini banyak tulisan nggak? Banyak. Tapi kalau ibu bapak menggunakan pandangan Allah, ibu bapak nggak ngelihat tulisan, tapi ibu bapak ngelihat. Karena kalau nggak ada whiteboard, tulisan nggak akan ada. Betul nggak? Berarti yang paling primer di antara whiteboard dan tulisan, whiteboardnya nggak kira-kira? Iya. Kenapa? Iya. Spidol nggak ada whiteboard juga nggak akan bisa kan? Iya. Ini kan konsepnya kita tahu mana layar, mana wujud gitu loh. Betul nggak? Dan nanti kita ngerti bahwa ini semua tulisan datang dari satu spidol yang sama. Ini. Jadi sebelum tulisan ini ada di mana dia? Di sini. Berarti semua kita datang dari sumber yang sama nggak? Iya. Dapat dulu sampai sini? Makanya ketika kita mulai ngelihat sudut pandang yang lebih luas, kita tidak melihat partikular. Yang aku lihat adalah esensinya. Ibu bapak masuk ke ruangan ini langsung ngelihat piano, kursi, whiteboard, betul nggak? Tapi lupa mau ada piano apa, esensi dari di sini ruangannya. Jadi bahasa gampangnya, kalau masih menyembah ilah, itu disebut manusia perabot, sibuk sama drama hidup gitu. Tapi kalau udah menyaksikan Allah, dia menjadi manusia ruang, dia siap meruangi siapapun itu, apapun itu. Karena kenapa? Dia sadar bahwa aku adalah ruangannya gitu. Sampai sini oke? Oke? Aduh, makin lemas segini ini. Oke ya? Sip ya? Nah, nanti bentar lagi ngerti, Bu, Pak. Nah, sekarang saya tanya. Kita renungkan nih. Berarti ada nggak yang mengganggu kita untuk jadi perabotan terus? Ada nggak? Ada nggak yang mengganggu kita untuk menilai terus, mengganggu kita untuk ngejudge? Ada nggak yang begitu? Siapa yang mengganggu?
Atau gini deh, bukan siapanya dulu deh. Di mana dia mengganggu? Di luar diri kita atau di dalam diri kita? Berarti kalau gitu semua apapun, pernah dengar nggak? Musuh adalah musuh diriku sendiri. Pernah dengar nggak? Diri yang mana yang jadi musuh? Nah, berarti kalau kita mau menyadari keterhubungan, enggak, aku harus mengenal siapa aku. Aku yang mana nih? Karena akan banyak aku di dalam aku. Contoh, kita pernah jadi anak SD, itu aku waktu SD sama aku waktu sekarang sama nggak? Ada yang sama, ada yang beda. Tubuhnya beda dong, pikirannya beda dong. Tapi aku yang dari SD, TK, lahir, sekarang sampai nanti, ada yang sama nggak? Ada. Oke? Sip ya? Supaya nanti kita ngerti bahwa, oh ternyata nanti kita bagi dua. Ilah adalah diri palsu, Allah adalah asli. Ilah nanti dualitas, melampaui dualitas, itu namanya Allah. Makanya disebut Esa. Kan Esa itu bukan satu, bukan loh ya. Kalau satu bisa dibagi dua, berarti ada Allah setengah tuh ya. Bukan satu, bukan. Menyatu. Karena nggak ada yang lepas dari dia gitu. Jadi nggak mungkin ada tulisan di luar whiteboard ini, nggak mungkin. Karena di sini nggak ada space nulis, di sini nggak ada space nulis. Semuanya ada di whiteboard ini nggak? Maka dia meliputi. Ya, dia meliputi pasti. Ah, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Pertanyaan. Ulang-ulang ya. Mengingat di yang jauh, di yang dekat. Dekat. Dekat banget. Berarti yang paling dekat banget di antara apapun apa? Diriku yang mana? Oke, sekarang saya tanya gini. Ibu dan bapak, kalau lagi tidur sadar nggak? Nah, mulai. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Oke, kalau jawab enggak. Kalau tidur mimpi, pernah mimpi nggak? Tahu itu mimpi. Kenapa bisa begitu? Iya, lagi tidur, mimpi. Sadar akan mimpi nggak? Bukan. Waktu mimpi kejadiannya ada. Kalau waktu mimpi dikejar dogi, kerasa beneran nggak? Berarti mengalami itu nggak? Iya. Berarti ada yang mengalami nggak? Ada yang menyadari nggak? Berarti kesadaran ada nggak? Jadi lagi tidur sadar nggak? Nah, mulai. Nah ya, karena kalau kita ini cara yang paling mudah untuk menyadari dulu itu gitu. Dah ya, pelan-pelan ya. Nanti kita ngerti ke sini. Oke. Dah. Pertanyaan. Kita itu setidaknya ada 3 bagian besar, Ibu dan Bapak. 4 sih. 3,5 lah hari ini ya. Panjang banget soalnya. Pelan-pelan. Kita bagi 2. Ini anggap self ya, diri kita. Ada external world, ada internal world. Ada dunia luar, ada dunia dalam. Di luar diri, di dalam diri. Sekarang saya tanya, Ibu Bapak lihat saya nggak sekarang? Di mana lihatnya? Mana tunjuk coba? Nah, mulai. Yang Ibu Bapak lihat itu saya di luar, tapi jangan lupa Ibu Bapak menyaksikan saya semuanya di dalam dirinya. Ulang. Ibu Bapak ngelihat saya, tapi Ibu Bapak melihat saya kan bukan masalah lihat ininya, tapi Ibu Bapak menyaksikan saya selalu di dalam dirinya masing-masing. Buktinya kalau saya nggak ada, Ibu Bapak merem masih bisa dengerin atau masih bisa membayangkan suara saya nggak? Masih. Betul nggak? Berarti ini hanya tampilan. Sekarang saya tanya, sebenarnya Ibu Bapak lihat saya nggak? Enggak. Ibu Bapak cuma lihat tampilan atau lihat pantulan cahaya.
cerminan. Maka saya hidup di dalam dirinya ibu bapak, maka kalau saya tanya satu-satu tentang saya, nggak akan ada yang sama isinya, tergantung wadahnya. Betul nggak? Berarti semua kehidupan terjadi di luar diri kita atau di dalam diri kita? Berarti kalau ibu bapak ngeliat, aduh orang ini jelek banget, dia yang jelek atau pandangan saya terhadap dia yang jelek? Nah, gitu. Berarti baik, buruk, hitam, putih, apa semua bukan masalah itunya, bukan. Tapi aku melihatnya. Sampai sini oke? Berarti penglihatan kita terlimitasi nggak? Nah, enggak. Ya, pelan-pelan ya. Berarti ibu bapak sekarang megang tangan, megang nyentuh apa, semua sensasi ada di luar diri kita, di dalam diri kita. Di dalam, semuanya weird. Gak ada yang di luar. Berarti kalau saya ngejelekin orang, dia A, B, C, yang jelek dia atau di dalam diri saya banyak kejelekan? Nah, gitu. Betul nggak? Karena sesuatu yang terrefleksi keluar, nggak pernah datang dari orang lain. Jadi ibu bapak pernah kesal sama orang lain nggak? Waduh, sering. Kenceng banget ya, sering. Sekarang saya tanya, orang itu bikin kita kesal nggak? Enggak. Kesalnya udah ada, dia cuma ngingetin. Pas aja ketemu dia, kok keluar kesal saya ya? Gitu. Betul nggak? Oke ya? Berarti kalau kita ngelihat orang nyebelin, ingat yang nyebelin bukan dia, tapi ada sesuatu di sini yang aku merasakan menyebalkan. Sampai sini oke? Karena mau A, mau B, sok ibu bapak kalau lagi happy, ngelihat siapapun aman aja, betul nggak? Tapi kalau lagi bete, ngelihat apapun ikut bete, betul nggak? Berarti bukan urusan lingkungannya, urusan dalamnya gitu loh. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti faktor eksternal itu adalah layar dari internal kita memberikan sebuah proyeksi. Sip. Berarti kalau aku bete, akan mengeluarkan proyeksi bete keluar nggak? Apa lagi bete-bete aja udah. Betul nggak? Cuman karena nggak sadar ada proyeksi dan layar, gara-gara dia aku gini. Contoh, kalau ini layar, ini proyeksi, ini proyektor, kalau saya munculkan terus film sedihnya India, yang akan terproyeksi di layar film sedih terus nggak kira-kira? Ini kebanyakan orang munculin film sedih terus, tapi pengennya bahagia gitu loh Bu, Pak. Akhirnya apa? Berusaha merubah layarnya, tapi nggak ngerubah proyeksinya gitu. Aku tuh pengen kamu berubah. Berharap orang lain berubah, tapi proyeksi di dalamnya nggak ikut berubah. Nggak akan ada perubahan. Betul nggak? Berarti pertanyaannya, daripada alih-alih ngerubah layar, mending ganti filmnya. Dan pemilihan film, pemilihan kita masing-masing. Itulah kenapa ibu bapak, bahagia itu pilihan. Titik. Nah banyak orang yang bahagia itu untung-untungan jadi judi. Biar mau bahagia, mau nggak untung-untungan. Hari ini bahagia, ya udah. Hari ini nggak, ya udah. Tapi dia nggak ngeset ininya. Sip ya. Jadi sekarang kalau ada orang ngomong, aku nggak bahagia gara-gara dia. Itu absurd banget Bu, Pak. Nggak ada yang bisa merenggut kebahagiaan kita, kecuali kita yang memindahkan proyeksinya. Mau ada orang ngejelekin, ngerendahin, kalau proyeksi dan saya dengar ini, oh ini cuma suara, selesai. Betul nggak? Yang ngebuat kita nggak nyaman karena kita menolak itu, nggak cocok sama keinginan. Betul nggak Bu, Pak? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, puncak dari semua, kalau kita sholatnya khusyuk, kita akan memproyeksikan hanya kasih sayang, gitu aja. Berarti sholat itu apa? Melakukan sebuah progres untuk terus-menerus memperbaiki proyeksinya.
Karena proyeksinya tidak datang dari luar, tapi datang dari dalam. Sampai sini oke? Berarti Ibu Bapak maaf ya, kalau kita benci sama orang dan kita tidak memaafkan orang itu, yang rugi siapa? Nah gitu. Oh jangan, kita nggak enak ya. Ibu Bapak aja ya. Sip ya? Oke ya? Jadi kalau gini nanti ngerti bahwa oh easy gitu. Oh oke. Meskipun nanti ada turbulensi, tapi ngerti gitu. Sip? Oke sampai sini? Oke. Nah, sekarang pertanyaan. Kejadian ini semua di luar diri kita atau di dalam diri kita? Kita penting tahu mekanismenya gimana. Oke, contoh. Dari luar mau ke dalam perlu ada pintu masuk nggak? Apa pintu masuk? Bukan, panca indera, sense. Ibu bapak kalau ngelihat tetangga beli mobil pengen, gara-gara apa? Ngelihat masalahnya. So kalau nggak ngelihat, enggak. Betul nggak? Pengen ini gara apa? Dengar-dengar. Nah, pokoknya kalau udah 2 kali hati-hati aja. Batuk it's okay, tapi batuk-batuk nggak oke. Dengar oke, tapi dengar-dengar. Udah selesai. Sip ya? Maka si sensing ini nanti akan sangat memengaruhi informasi antara dunia luar dan dunia dalam. To be simple, dunia luar disebut dunia, sesuatu yang di dalam disebut akhirat gitu. Jadi dunia dan akhirat nanti atau sekarang? Sekarang. Ini dunia, di dalam namanya akhirat. Maka kalau akhiratnya beres, dunia beres nggak? Iya, kalau kamu ngeberesin proyeksi, semua beres dunianya. Sampai sini oke? Sip ya? Ya, sekarang saya tanya, berarti ada receiver nggak di sini? Ada sesuatu yang nerima informasi dari pendengaran penglihatan hati nggak? Ada. Maka yang paling luar dalam konteks tubuh manusia atau diri manusia, inilah yang disebut jisim atau jasad. Kenapa perlu jasad, Bu, Pak? Ya kalau nggak ada jasad, nggak ada wadahnya. Betul nggak? Kalau kita nggak ada wadah, nggak akan kelihatan. Karena ibu bapak ngelihat saya, sebenarnya ibu bapak nggak ngelihat saya juga sih. Yang ibu bapak hanya lihat adalah cahaya. Ini kalau ruangannya gelap segelap-gelapnya, bisa saling lihat nggak? Jadi kita tidak mensyukuri cahaya, tapi kita sibuk dengan kemasan. Padahal tanpa cahaya nggak akan kelihatan apa-apa. Betul nggak? Jadi kalau saya nggak punya jasad ya ibu bapak, kenapa saya terlihat? Karena ada benda padat yang memantulkan cahaya. Wih. Kalau sayanya nggak ada, ya gimana ibu bapak mau ngeliat kayak Casper gitu bu, Pak. Gitu. Si Casper kan nggak kelihatan karena dia nggak punya pantulannya gitu. Sip ya? Berarti pertanyaannya kalau ini adalah wadah, ada isinya nggak? Nah itu yang penting. Semuanya juga penting, Deng. Ini juga penting, jangan lupa ini harus dirawat juga. Tapi maksud saya, kaitannya sholat ini, konteksnya adalah tidak hanya dalam konteks jasad. Sampai sini oke? Oke? Dah, sekarang kita masuk nih. Di jasad nempel sense pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, perabaan. Oke? Sekarang saya tanya. Ini receiver untuk mengambil info dari luar nggak? Kita sebut dari luar namanya data. Data itu plural. Kalau single namanya datum. Tapi kenapa disebut data? Karena data nggak pernah satu gitu. Ibu bapak ini setiap bit tuh masuk data tuh banyak banget loh. Yang kelihatan mata terbatas. Yang terdengar kuping terbatas. Megahertznya cuma 60 sampai 60 ribu gitu misalnya. Mata cuma, ini udah sekitar 200-500 meter udah mulai blur nggak kira-kira? Maka hati-hati sama panca indera.
Karena panca indera bisa menipu. Contoh, ini punten ya kalau bosen dengerin saya ngasih contoh ini. Ibu bapak tahu ya kalau ada orang bagus di foto namanya fotogenik, tahu ya? Tapi ada orang tipikal jauh jenik, dari jauh oke, dari dekat biasa aja gitu. Jauh jenik. Ini jauh jenik deh. Wih, dari jauh kelihatannya oke banget, dari dekat biasa aja. Berarti bisa tertipu oleh panca indera. Betul nggak? Ini ada gelas, ada diisi air. Saya masukin spidol, jadi bengkok nggak? Ya, berantem loh. Bengkok, enggak, lurus. Dicabut, lurus, bengkok. Lurus, bengkok. Oh iya ya, ternyata itu semua hanya tipuan optik. Kebayang nggak? Dari jauh udah ngejudge, udah marah, udah benci, selesai. Berarti kita perlu aware terhadap pendengaran, penglihatan, atau sense dulu nggak kira-kira? Ibu bapak maaf ya, nggak mungkin orang khusyuk kalau dia tidak aware dulu terhadap apa yang dia dengar, dia lihat, dia raba. Jadi maaf ya, mau jadi khusyuk perjalanannya panjang bu. Makanya sebelum sholat disuruh wudhu. Wudhu ngecek kuping nggak? Ngecek lihat? Ngecek mikir? Ngecek ngomong rasa? Itu kan bukan ngebersihin kotoran kuping, bukan. Tetapi ngecek dulu informasi yang masuk melalui lubang-lubang. Ada, bisa nggak meregulasi itu? Gitu kira-kira. Ibu bapak fungsi wudhu buat apa sih? Membersihkan apa? Wudhu sama mandi bersih mana? Mandi. Tapi mau sholat wudhu atau mandi? Wudhu. Kenapa? Mensucikan apa? Nah, berarti kalau kita tahu fungsi wudhu adalah untuk ngecek dulu sense atau panca indera, karena kenapa? Kita akan masuk ke esensi di dalam, kalau panca inderanya nggak beres, ke dalamnya nggak beres, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Jadi khusyuk datang pertama dari wudhu dulu. Kalau wudhunya nggak khusyuk, sholat nggak mungkin khusyuk aja. Ya sekarang orang Allah udah aja, soal Allah, Assalamualaikum, udah aja. Itu kan cuma jadi olahraga. Sembah raga namanya. Tapi sekarang saya tanya, kalau ngomongin sembah raga berarti cuma ngomongin fisiknya nggak? Iya. Makanya saya sering nanya, ini orang sholat apa senam sih? Gitu bu, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena dia hanya melakukan activity fisik. Yoga gitu. Terus yoga juga sekarang mikir belok-belokin tubuh. Bukan. Yoga itu artinya union, menyatu gitu. Tauhid gitu. Nah sekarang memandang sholat apa? Udah jadi padatan gerakan itu. Sok saya tanya, mohon maaf nih. Ibu bapak bisa ngelihat orang sholat nggak? Ih nggak bisa. Yang ibu bapak lihat gerakannya. Sekali lagi ya. Bisa ngelihat orang sholat nggak? Orang dia keterhubungan sama Allah, lihat, ibu kayaknya hubungannya nggak bagus sih sama Allah, kan nggak bisa. Betul nggak? Tetapi hubungan itu nanti outputnya kembali kepada perilaku. Makanya ibu bapak di syarat sholat nggak ada rukun sholat harus kelihatan, nggak ada. Betul nggak? Karena konteks esensinya tidak terletak pada itu gitu. Jadi kita bisa ngelihat gerakan sholat orang, tapi hubungannya itu bukan dilihat, tapi dirasakan gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Paham? Paham. Ini kita bicara baru dalam konteks sense. Ibu bapak dengar saya bicara? Yang mendengarkan siapa? Nah, mulai lagi nih. Ini kuping dengar nggak? Kuping itu instrumen dengar. Jadi kuping instrumen dengar, mata instrumen lihat. Piano instrumen musik. Musiknya ada pada piano nggak? Ini kalau nggak ada yang mainin bunyi nggak dia? Enggak. Karena dia hanya
instrumen. Berarti perlu ada subjeknya nggak? Perlu dong. Maka ada instrumen dengar, ada daya dengar. Ibu bapak maaf ya, ada nggak orang punya kuping tapi nggak mau denger, ada nggak? Ya jangan banyak, gak enak, ada aja lah ya. Dikasih tahu tuh nggak mau denger aja. Berarti yang bermasalah kupingnya nggak? Bisa jadi. Kalau bermasalah instrumen namanya tunarungu. Kalau bermasalah mata namanya tuna netra. Tetapi kupingnya oke, matanya oke, tetap nggak mau dengar dan nggak mau lihat. Berarti yang bermasalah di mana? Berarti ada yang lebih dalam dari panca indera. Itulah namanya jiwa. Ya Bapak maaf ya, kalau ada orang diomongin diulang-ulang nggak mau berubah, berarti bermasalah dengan, bukan nama kupingnya, bukan. Dablak. Makanya kupingnya mau dibersihin, mau dikasih apa-apa. Kalau ininya nggak beres, tetap nggak kepake gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Berarti si jiwa, ini dayanya. Kuping, instrumen. Oke? Nah, saya ulang-ulang nih, punten pisan. Si jiwa ini dalam perspektif bahasa Arab disebut nafs. Maka nafs dibagi dua nih, ada nafs yang positif, ada nafs yang negatif. Yang negatif namanya su. Jadi nafsu. Yang positif namanya rohmah, nafsu birohmah. Makanya nanti dalam derajat jiwa yang pernah kita bahas, dalam sudut pandang perspektif ada 7 tuh. Dari amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Gitu kira-kira. Wah udah lupa lagi lah, udah pasti lupa lah, udahlah. Udah gitulah kira-kira ya. Tapi at least kita ngerti dulu. Berarti di sini ada apa? Pikiran, perasaan, dan emosi. Pertanyaan. Pikiran, perasaan, dan emosi subjek bukan? Pikiran, perasaan, dan emosi aku bukan? Gini. Ibu bapak kalau lagi berpikir ngomong apa? Aku sedang berpikir. Berarti ada yang berpikir nggak di situ? Siapa? Nah, berarti akunya yang mana? Oke, berarti antara jasad dan jiwa, ini diri kita yang sejati bukan? Kalau tadi bukan, sekarang iya, gimana? Ulang-ulang ya, ulang-ulang. Gini. Ibu bapak kalau lagi mikir suka ngomong gini ya, aku berpikir, betul nggak? Atau pikiranku. Oke. Pokoknya ciri-ciri kalau yang sejati itu langsung dan nggak ada faktor eksternal yang membuat atau yang dalam tanda petik mengumpulkan. Contoh-contoh. Ibu bapak sadar atau enggak, tubuh fisik kita cuman kumpulan makanan yang kita kumpulin dari lahir sampai sekarang. Betul nggak? Ya nggak? Ya dong. Dalam tanda petik kita ngumpulin makanan jadi tubuh ini. Makanya dulu segini, naik. Tumbuh. Berarti ada yang mengenerate, ada yang masuk ke dalam tubuh untuk tumbuh. Betul nggak kira-kira? Yes. Clear. Berarti tubuh diri kita yang sejati bukan? Tubuh diri kita yang sejati bukan? Dia ada faktor eksternal. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, sekarang saya tanya. Pikiran. Pikiran bisa dipakai kalau ada apa? Data. Data datang dari luar nggak? Berarti pikiran kita datangnya dari luar juga nggak? Berarti pikiran diri kita bukan? Bukan. Pun nanti perasaan dan emosi. Sampai sini oke? Oke, pelan-pelan ya Bu, Pak ya. Ini kita di sini lama-lama dikit, tapi nanti after ini baru nanti ngerti gitu. Baru dapet, oh, aha, gitu.
Oke, sekarang saya tanya. Berarti ada jasad dan ada jiwa nih. Pertanyaan. Yang langsung datang dari Allah apa namanya? Ruh. Maka di surat 32 ayat 9 itu disebut aku tiupkan. Dah ya, supaya gampang, saya mau pakai bahas kata ini aja. Di antara ini semua, aku sang sejati, I ada di sini. Aku yang sejati, I-nya ada di sini. Inilah namanya kesadaran. Oke? Berarti ada jasad, ada jiwa, ada yang nggak pernah ganti-ganti, yang nggak pernah tuker-tuker, yang nggak pernah off, nggak pernah on, yang mana? Ini dong. Ibu bapak nanti jam 10, jam 11 malam mulai ngantuk nggak? Ini off nih. Betul nggak? Tapi waktu kita tidur, kesadaran ada nggak? Ada. Buktinya mimpi tahu mimpi itu. Sampai sini oke? Contoh, ibu bapak pernah ngerasain tidur nyenyak nggak? Nyenyak banget pernah ngerasain? Kenapa tahu tidur nyenyak dari mana? Kenapa tahu begitu? Berarti ada kesadaran yang menyaksikan. Betul nggak? Makanya kalau di ayat kursi, dialah yang terus-menerus mengurus makhluknya, nggak pernah tidur, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah off, nggak pernah gimana. Itulah yang disebut sang kesadaran. Sampai sini oke? Nah, sekarang saya tanya. Kesadaran ibu bapak waktu TK sama kesadaran ibu bapak sekarang, kesadaran yang sama nggak? Sama, itu juga. Yang beda, pikirannya beda, perasaannya beda, emosinya beda. Semakin gejolak yang tengah tinggi, semakin volume kesadarannya kecil. Semakin gejolaknya tenang, semakin volume kesadarannya besar. Perbedaan kesadaran bukan kesadaran yang berbeda, tetapi gejolak jiwanya yang berbeda. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Aduh, oke nggak ini? Oke. Siap ya? Oke. Pelan-pelan ya? Pelan-pelan. Oke. Nah, sekarang saya tanya, maaf ya. Berarti kalau kesadaran ini adalah yang langsung dari Allah, kesadaran ini yang paling dekat dengan kita nggak kira-kira? Iya, berarti sholat itu maksudnya apa? Terhubung kepada kesadaran. Mau ngomong itu aja dari tadi. Connect to your conscious, titik. Biar kita ada di wilayah kesadaran. Sekarang saya tanya, berarti yang membuat kita nggak sadar apa? Ini. Pikiran, perasaan, emosi. Makanya secara singkat, maaf ya, sholat itu menonaktifkan ini. Saya sering pakai bahasa manas aja supaya gampang ya. Ibu bapak, wilayah kejiwaan disebut manas, wilayah ketuhanan disebut Isa. Makanya Isa sering disebut Rohul Kudus. Maka kita ini perpaduan antara manas dan Isa, makanya disebut manusia gitu. Berarti kalau ibu bapak manasnya off, kesadaran lagi aktif nggak? Iya. Sekarang saya tanya, lebih sering menggunakan kesadaran atau lebih sering menggunakan pikiran yang mana? Nah, gitu. Betul nggak? Jadi ibu bapak sering berpikir nggak? Enggak, digunakan pikiran. Betul nggak? Jadi wilayah tengah ini output produknya apa? Habits. Sekarang saya tanya lagi. Berarti inani anallah, aku ini Allah, maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ngerti nggak maksudnya kalau kita relatekan ke sini? Setiap kamu terhadap semua decision dalam kehidupan. Karena kenapa? Simply yang tengah kita sebut ego. Udah gitu aja.
Sampai sini dikit lagi ya, nambah satu diksi aja. Habis gitu, yuk kita ngerti habis ini. Berarti ada jasad paling kiri, ada kesadaran paling kanan, si ego, manas, jiwa, atau nafs di pertengahan nggak? Di pertengahan nggak? Pertengahan bahasa Arabnya barzah. Ibu bapak pernah dengar alam barzah nggak? Berarti alam barzah ketika overthinking ibu bapak lagi di alam barzah tuh. Lagi stres berlebih, lagi khawatir berlebih. Kenapa? Karena ego menguasai kesadaran. Makanya ketika kita melampaui alam barzah kita akan ketemu kesadaran. Kalau semua ada di wilayah kesadaran, ada judgement lagi nggak di antara kita? Nggak ada. Maka output selesai sholat, salam kanan, salam kiri. Damai semuanya. Kenapa? Aku melepaskan dari semua barzahku, aku tidak ada penilaian di situ. Karena yang ada hanyalah damai dan welas asih. Gitu loh Bu, Pak. Jadi nanti make sense kenapa sholat ini penting banget gitu. Tapi kalau ini cuma Assalamualaikum, udah barzah nggak ngerti, Allahu Akbar, aduh jadi ingat kunci lah, jadi ingat masak lah. Betul nggak? Kenapa? Karena at least nggak ngerti mekanismenya gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi dari tadi awal sampai mau di sini, saya cuma mau bicara bahwa ibu bapak, sholat adalah menyentuh kesadaran. Titik. Terhubung kepada kesadaran. Dah, itu aja yang pengen diceritain sederhananya. Jadi mengingat Allah. Ya, kalau kita, ya meskipun nanti kita ngerti bahwa kesadaran ini juga nggak bisa diceritain sih. Tetapi setidaknya kita menyadari bahwa aku adalah kesadaran yang selalu menyadari ini semua gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, nih contoh paling gampang, dikit lagi aja. Ibu bapak setiap apapun jiwa, outputnya akan menjadi memori. Memori akan menjadi pengalaman. Saya tanya, kalau kita ada pengalaman, harus ada yang menyaksikan pengalaman nggak kira-kira? Apa yang menyaksikan pengalaman? Kesadaran. Nah sekarang ngomong diri sendiri itu sadar bahwa diri yang sejati itu si sang sadar gitu kira-kira. Karena diri itu bisa nama. Diri itu bisa pikiran. Diri itu bisa perasaan, bisa emosi, betul nggak? Tapi kalau kita ngomongin the true self, I, diri yang sejati, semuanya sama ini nih. Kita semua, oke gini, kita yang membedakan kalau ini 1, ini 2, ini 3. Perbedaan kita sekarang 1, 2 atau 3? 1 dan 2. Jasadnya beda, manasnya beda, betul nggak? Tapi 3-nya selalu sama nggak kira-kira? Berarti kalau kita udah melepaskan jasad, kita udah melepaskan manas, kita ada satu kesatuan nggak kira-kira? Udah nggak ngelihat lagi kamu OB, kamu jenderal, kamu kaya, kamu miskin, nggak penting. Kenapa? Itu semua konstruktif dari manas. Maka di situ baru bisa ngomong, kemana aku melihat itu wajahnya Allah. Berarti kalau saya di level ini, saya cuma ngelihat kesadaran-kesadaran aja sih. Cuman bentuknya beda-beda, manasnya beda-beda gitu. Oke nggak? Sip? Ibu bapak pengen bahas khusus sih jadi susah ya bahasannya ya. Tapi gini ya kira-kira ya. Oke ya? Dapat ya? Sip ya? Oke. Ya. Jadi intinya penting banget nggak untuk main ke kesadaran? Penting. Kalau enggak kita didorong sama ini. Sip? Nah, contoh. Sekarang ibu bapak lagi bangun nggak? Sekarang. Nah, bangun itu artinya panca indera nyala, pikiran nyala. Itu bangun. Lagi on dua-duanya. Nanti jam 9.10 malam. Nah, udah gini-gini nih. Itu ciri-ciri apa coba? Panca inderanya mau off. Tetapi begitu tidur mimpi, pikiran masih nyala. Maka orang yang stres, orang yang jiwanya nggak tenang, pasti susah tidur, Bu, Pak. Kenapa? Ininya bergejolak terus nih. Gitu, gelombang.
Jadi sekarang orang tidur tuh belum tentu tidur loh. Baru panca inderanya off, tapi pikirannya nyala banget. Makanya dia mimpi, nightmare apa. Kenapa? Dia ngambil dari memori gitu. Nggak tenang jiwanya. Makanya Ibu pernah dengar nggak? Kalau mau bobo disuruh wudhu dulu. Pernah dengar nggak? Iya, bukan itu poinnya. Bersihin ini nih. Nah sekarang saya tanya, waktu bangun sama waktu mimpi, yang pasti selalu ada siapa? Kesadaran. Maka kesadaran akan ada di sini, kesadaran juga akan ada di sini. Let's say jiwanya tenang, di bawahnya namanya deep sleep atau tidur nyenyak. Panca indera off, pikiran off. Ini tenang banget di sini. Ini kalau kata orang Sunda, tibra, Bu, Pak. Tibra itu artinya deep sleep. Enak, kualitas. Ini tidur 5 menit di sini, tenaganya top aja. Sekarang saya tanya, waktu deep sleep, kesadaran ada nggak? Karena apa buktinya? Bangun, aduh nyenyak tidur. Betul nggak? Tahu dari mana coba? Karena kesadaran nggak pernah bobo. Jadi kesadaran selalu menemani di 3 state ini nggak? Iya. Makanya ibu bapak maaf ya, kalau orang lagi bobo, panca inderanya off, salah satu ego yang terbesar datang dari panca indera. Maka orang lagi tidur nggak bisa berbuat baik, nggak bisa berbuat jahat, betul nggak? At least egonya off. Makanya tidurnya orang puasa itu ibadah, bukan lagi puasa, ibadah dulu. Bukan, the sleep of ego, menidurkan ego itu yang terpenting gitu maksudnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Dikit lagi. Keseharian yang paling banyak hidup, yang tengah atau yang tengah? Ini pasti rata-rata. Karena bangun belum tentu sadar. Karena bangun cuma jadi robot aja sih, melakukan kegiatan play, udah kesini lagi, udah. Makanya Nabi Muhammad sampai bilang, banyak dari umatku yang tidur dan mereka akan bangun ketika mereka sudah mati. Maka nanti disebut antamutu qoblamutu, belajar mati sebelum mati. Maksudnya apa coba? Lagi bangun gini, egonya matiin. Maka kalau ego mati lagi gini, maka nggak ada judgement di situ. Pasti pandai memaafkan, dermawan, mau nolong. Kenapa? Karena yang hadir adalah pure consciousness. Pure consciousness salah satu sifatnya adalah welas asih. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti sholat kaitannya hanya untuk melatih kita ke sini nggak kira-kira? Iya. Maka supaya hakim tegak kesadaran yang ditutupi oleh jiwa. Yang ditutupi oleh manas, yang ditutupi oleh ego. Berarti penting untuk melampaui manas nggak? Iya. Nah, fokus kita di kesadaran namanya khusyuk. Simpel Bu, Pak. Orang yang khusyuk adalah orang yang melepaskan diri dari kebiasaannya. Udah gitu aja. Ulang-ulang nih. Ibu bapak sering mana? Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Sip, udah top, mantap. Nah, sekarang mau ngomong mikir dulu. Nah, itu udah khusyuk sebenarnya. Ya, perihal jadi ngomong atau enggak, yang penting ada jeda dulu bahwa saya nggak mengulangi keputusan yang sama gitu loh Bu, Pak. Ibu bapak tanpa disadari, maaf ya, kita selalu mengambil keputusan yang sama, tapi berharap hasilnya beda gitu. Betul nggak? Keputusannya marah lagi, benci lagi, tapi ya Allah berikanlah aku kebahagiaan. Ya nggak bisa orang kamunya memutuskan yang sama mulu. Betul nggak? Berarti keputusan yang berbeda datang dari kebiasaan atau dari kesadaran? Itulah perlu sholat. Maka sholat menghening sejenak dari kebiasaan untuk kita istirahat melampaui barzah supaya kita masuk ke alam yang namanya kesadaran. Ini, pemanasannya ini Ibu Bapak. Ini kita belum mulai nih.
Tapi oke lah ya. Dapat sampai sini? Dah, sebelum saya mulai, ada pertanyaan dulu nggak di seputar ini? Ya, bagus. Kalau udah hilang pertanyaannya berarti kejawab. At least di tahapan ini ibu bapak udah bisa bedain mana aku tubuh, mana aku jiwa, dan mana kesadaran. Oke? Sip? Yang selalu ada apa? Kesadaran. Karena pikiran berubah-ubah nggak? Iya dong. Perasaan? Iya dong. Emosi? Pasti. Berarti aku yang menyaksikan pikiranku. Berarti kalau mau belajar khusyuk, belajar menyaksikan pikirannya sendiri. Maka kalau mulai sadar, oh ternyata ini pikiranku bukan aku. Karena ibu bapak, kesadaran ini selalu ada jadi background. Si kesadaran ini selalu jadi layarnya. Si ini selalu menampil jadi gambar-gambar. Contoh. Ibu bapak kalau nonton bioskop, dari awal sampai akhir cuma nonton layar putih, bener nggak? Iya. Tapi begitu diproyeksikan dari proyektor, layar putihnya hilang berubah jadi drama, betul nggak? Iya. Di filmnya ada ledakan, layar kebakar nggak? Enggak. Di filmnya ada banjir, layar basah nggak? Jadi mau benci, bete itu semua ilusi drama hidup gitu loh. Akunya nggak pernah kenapa-kenapa. Dapat nggak? Gimana? Oh iya, mau praktek gimana? Ininya juga belum ngerti gitu. Kan ngerti dulu, baru bisa praktek gitu. Nah. Kan paham dulu. Betul nggak? Berarti maaf ya. Jasad itu, kalau mau saya pakai grafik lagi, jasad itu aku 3, jiwa itu aku 2, kesadaran itu aku 1. Maka banyak aku di dalam aku. Maka ibu bapak sering dengar gini ya, kita serahkan kepada yang di atas. Maksudnya apa? Serahin ke aku 1 nih. Si kesadaran yang ngeberesin. Karena keputusan kesadaran pasti datang keputusannya dari dia. Inilah yang disebut higher self. Diriku yang lebih tinggi. Ah udah deh, aku nggak mau pakai ego. Set, santai, relax, naik ke kesadaran. Nah, pencerahan datang di sini. Berarti Quran ada di sini nggak? Berarti kita sebetulnya ada Qurannya masing-masing nggak? Makanya bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Quran sejati ada di dalam dirimu. Ketika kamu melampaui barzah, kamu dapat ini gitu. Sampai sini oke? Clear? Dapat ya? Ya. Ini Bu. Tar. Supaya kerekam Bu. Kan supaya bisa diulang-ulang kita. Tempelin dulu. Stop. Ya. Jadi seperti yang pelajaran yang lalu itu apa tadi kesadaran tuh kan apa ya ngerti tapi kok sulit ngejelasin ya. Oke. Ibu sekarang mau ngomong, ada data kan? Ada. Ibu ngerasa nggak di belakang yang data itu ada kesadaran yang mau mengungkapkan sesuatu? Iya dong. Iya. Iya kan? Tapi di sininya ibu sulit untuk mengeluarkan susunan kata-kata gitu loh. Iya. Tetapi sebenarnya yang mau disampaikan kan ini. Melalui ini gitu. Iya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya gimana? Sebenarnya kan kesadaran ini ada dalam diri kita. Yes. Jadi Enggak. Bukan ada di dalam diri kita, bukan. Kesadaran adalah kita. Oh, kesadaran adalah kita. Jadi kalau Gini, tahan. Ibu bapak maaf, jasad nggak ada, kesadaran tetap ada nggak? ada. Berarti yang mati apa? Berarti kesadaran mati nggak? Jadi takut mati nggak? Enggak. Takut tetap kalau gitu, jangan. Jadi mati tuh ini aja yang off. Ya, jadi agar kesadaran kita muncul, kita harus hening dulu. Untuk hening, akhirnya kita bisa mendapatkan kesadaran itu. Ya, sekarang saya mau nanya, kenapa harus hening, Bu? Untuk meredam itu si jiwa, si ego si itu.
Mantap, boleh tepuk tangan dong, keren banget. Ibu pokoknya jawabannya udah bener, boleh pulang, silakan Bu. Bareng-bareng atuh. Ya, intinya itu. Intinya itu. Makanya kesadaran hanya bisa ditemukan di ruang hening. Harus hening dulu. Kalau rame sulit kita jadikan dari input dari luar. Nah, cuman nanti kita latihan. Karena ramenya di luar, kalau di dalamnya hening, nggak ngaruh. Jadi emang. Bahkan kalau kata Dewa, di dalam keramaian aku merasa sepi. Oh iya. Oh iya benar. Betul nggak? Berarti kesepian dan sendiri dua hal yang berbeda. Karena sepi belum tentu sendiri. Semua harus dalam diri. That's it. Inside. Oke? Nah, Ibu Bapak saya mau kasih contoh dikit ya. Nih, perhatiin baik-baik. Ibu Bapak bisa ngelihat tangan saya nggak? Bisa? Kenapa bisa ngelihat tangan saya? Ada cahaya. Sip ya. Ini kelihatan ya. Ada tangan saya ada ya. Saya sengaja gini nanti ngerti. Sekarang saya tanya. Begitu saya turunin, itu masih ada cahaya nggak di situ? Masih. Tapi kelihatan nggak? Nah, itulah kesadaran. Dia akan tertampak ketika ada objek yang memantulkannya. Tangan saya turun, cahaya masih ada di sini. Begitu saya ke sini, ada cahaya. Turun, ada cahaya di sini. Berarti cahaya di mana-mana nggak? Berarti kesadaran di mana-mana nggak? Berarti kita semuanya satu kesadaran nggak sebenarnya? Kita adalah kesadaran yang menampil dalam partikular-partikular tubuh ini, gitu kira-kira. Oke? Sip? Makanya di situ disebut la ilah. Tidak ada lagi jasad, tidak ada lagi konsep, tidak lagi ada apa. Semua adalah kesadaran. The pure consciousness gitu. Nah sekarang saya tanya, yang membuat kita tidak sadar apa? Indra. Ini sama ini. Berarti Ibu Bapak maaf ya, yang lapar kesadaran kita bukan? Tubuhku lapar. Berarti yang perlu makan siapa? Tubuhku. Si aku satu, si kesadaran perlu makan nggak? Perlu tidur nggak? Perlu uang nggak? Enggak. Tapi yang perlu itu semua adalah jasad dan ego. Karena si aku satu, divine gitu. Ya, udah Ibu Bapak daripada puyeng ya, nih sekarang kita mending praktek gitu aja. Ya, oke. Tapi kenapa saya ceritain ini sebelum praktek? Karena kalau kita nggak ngerti esensinya, kalau kita nggak, ini cabut dulu Pak, takut bocor. Ya, sip. Ntar kalau ada nanya, pasang lagi. Oke, Ibu Bapak udah mulai dapat informasinya udah ya? Sekarang kita harus, bukan harus deng, perlu untuk mengalami. Nah, sekarang saya tanya. Punten. Hal yang paling sangat mudah awal untuk kita melampaui barzah untuk masuk ke sini, apa yang bisa dilakukan Bu Pak? Menutup semua indera. Oke? Sip ya? Maka yang paling visual itu mata. Makanya masuk ke dalam keheningan rata-rata matanya terpejam. Supaya nggak terlalu sibuk dengan ada getaran-getaran objek gitu. Oke? Jadi Ibu Bapak nanti kita pejamkan mata bersama. Yang kedua, kita belajar dua aja dulu. Yang kedua, kita belajar meregulasi pendengaran. Gimana kuncinya? Biarkan pendengaran Ibu Bapak mendengarkan apa yang dia mau, tidak perlu diberikan makna, tidak perlu diberikan penilaian. Ibu Bapak kalau ada orang yang suaranya sumbang, nggak enak dengarnya. Nggak enak itu memaknai, betul nggak kira-kira? Karena mau enak suaranya kek, mau nggak, dua-duanya hanya suara. Oke sampai sini? Sip ya? Nah, nanti di situ kita akan ngerti lebih dalam. Oke, Ibu Bapak duduknya boleh tegak. Kenapa tegak? Karena reservoir energi kita ada di tulang punggung kita. Dan kalau tegak, itu reservoirnya bagus gitu. Nanti kapan saya ceritain lebih detail. Oke? Santai dan rileks. Dan yang paling terpenting adalah, Ibu Bapak maaf ya, yang terus-menerus mengurus, Ibu Bapak tegak tapi jangan kaku ya.
Jangan tegak tapi gini kaku, jangan. Tegak tapi santai. Oke. Yang selalu bareng sama kesadaran apa Bu, Pak? Yang nggak pernah berhenti, nggak pernah off, nggak pernah kapanpun ada apa itu? Nafas. Nafasnya kita dari TK sampai SD nggak pernah berhenti gitu. Dia selalu hadir menemani. Makanya kita mau punya apa-apa, nggak punya nafas juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, jadi ada 3 kunci hari ini: penglihatan, pendengaran, dan nafas. Oke, yang pakai kacamata boleh dilepas supaya nggak beban. Karena beban tuh ini gak enak. Oke, Bapak mau sambil senderan juga boleh, Pak. Kalau stiff, kalau kaku nggak apa-apa. Senderan nggak apa-apa ya. Tapi yang penting relax. Dah. Ibu Bapak duduknya relax dulu boleh? Ya. Ini Ibu Bapak kayaknya jarang relax ya, tegang banget mukanya ya. Nah, pokoknya santai, relax saja. Aduh Ibu Bapak, relax itu sekarang sesuatu yang mahal banget sih. Susah banget orang relax hari ini tuh, susah banget. Ya, santai, relax, boleh dipejamkan matanya. Pejamkan aja matanya. Oke, boleh dibuka lagi. Ibu Bapak waktu memejamkan mata ada sensasi nggak? Gelap pasti. Selain itu? Tenang. Selain itu? Mulai nggak ngelihat ada yang sibuk banget, shushu, ke depan, ke belakang, tiba-tiba ini, ada flash, ada apa. Begitu nggak kira-kira? Oke, ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Boleh dipejamkan matanya. Pejamkan aja. Kita belajar untuk tidak mengapa-ngapa. Ibu Bapak nggak usah ngerti, tapi rasain. Cara termudah untuk masuk ke ruang hening adalah membiarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau. Tanpa dinilai, makna. Just listen. Ada suara air berdecik, ada suara fan, ada suara saya, ada suara apapun. Jadilah penyaksi untuk mendengarkan apapun yang kita dengar, tidak perlu dinilai. Apapun suaranya, nggak perlu dinilai. Karena semua hanyalah rambatan suara. Begitu kita memaknai, pikiran kita akan bekerja. Maka, tidak perlu dimaknai agar pikirannya istirahat. Dan ketika pikiran mulai loncat depan, loncat belakang, saksikan aja. Jangan login ke pikirannya. Agar mengurangi kita login ke pikiran, Ibu dan Bapak silahkan fokus ke nafasnya masing-masing. Saksikan setiap tarikan nafas, setiap nafas yang dibuang, dan sadari bahwa aku tidak menafaskan diriku, tetapi nafas berjalan alami. Saksikan aja nafasnya. Semakin kita menyaksikan nafas,
Rasakan semakin lebih ringan, santai, dan rileks. Tetap fokus ke nafas. Dan boleh diniatkan dari hati yang terdalam, wahai jiwaku, istirahatlah. Yang mungkin selama ini jiwa sudah berteriak untuk memohon istirahat. Istirahatlah dari menilai. Istirahatlah dari kecemasan, ketakutan. Istirahatlah. Istirahat dari masa lalu, masa depan, dan hadirlah hanya di sini saat ini. Santai dan rileks. Untuk sebagian orang yang tidak terbiasa, mungkin akan sulit untuk fokus. It's okay. Tetapi kembalilah ke nafas dan tetap membiarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau. Tanpa menilai, tanpa memaknai, tidak perlu terganggu oleh apapun, hanya mendengarkan. Santai dan rileks, santai dan rileks, santai dan rileks. Sadari ketika pikiran hadir, perasaan hadir, itu hanyalah tamu sementara. Jadilah pengamat bagi tubuh, bagi pikiran, bagi nafas. Dan sadari, akulah si pengamat itu. Akulah si pengamat yang menggunakan nama ini, yang menggunakan tubuh ini, yang menggunakan pikiran ini, yang menggunakan perasaan ini, dan aku sang pengamat itu. Santai dan rileks.
nikmati saat-saat ini. Semakin jiwanya tidak bergejolak, rasakan timbul rasa yang namanya tenang, bahkan damai, dan ada perasaan yang sangat bahagia. Tidak perlu dipikirkan, hanya dirasakan, diniatkan. Berterima kasihlah kepada tubuh ini yang telah setia menemani kita. Berterima kasihlah kepada semua partikel-partikel tubuh, semua organ tubuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan santai dan rileks, tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu cepat-cepat. Kita boleh membuka mata kita perlahan sambil mengusap wajah kita. Silakan. Oke. Ada rasa Ibu? Lebih terasa tenang kah? Ya. Oh iya. Ya, nggak apa-apa Bu. Itu bisa ngambil dari image biasanya. Ya. Dan sebetulnya nanti kita tidak, itu it's okay, karena semua experience itu yang penting disaksikan. Tapi yang terpenting tadi kita setidaknya beberapa saat mengistirahatkan si manas gitu. Dan seenggaknya apa yang diceritain mudah-mudahan lebih dimengerti bahwa iya ya, ini pikiranku, ini perasaanku, ini emosi, ini memori. Ternyata aku bukan namaku, aku bukan tubuh ini. Ternyata ini kendaraan, ternyata ini alat, ternyata itu bukan. Dan ketika kita sadar bahwa aku itu hanyalah pengamat dari semuanya, ya ini hanyalah terasosiasi gitu. Nah, Ibu boleh latih kayak tadi, per 3 jam, per 4 jam, 1 menit, 2 menit cukup. Tapi perlu disediakan waktu. Kenapa? Supaya si manasnya istirahat gitu. Baru nanti akan memengaruhi sholat pasti. Gitu kira-kira. Dan sekali lagi, karena kita udah kecanduan pakai manas, kita jarang ke kesadaran gitu. Makanya kenapa perlu dilatih gitu Bu. Kenapa dalam tradisi Islam latihannya 5 kali sehari gitu. Karena di sini banyak jebakannya masalahnya. Coba pernah dengar kata setan, pernah nggak? Di sini nih. Yuwas wisufi sudur, yuwas wisufi sudur, di sini terus. Di sini tuh tempat dimana kita nggak ngerasa cukup, nggak ngerasa puas, pengen terus menggapai, mencapai, meraih, menilai. Di sini semua. Gejolaknya kencang gitu. Maka untuk menurunkan gejolak jiwa yang kencang, kenapa ada konteks yang namanya sholat gitu? Kenapa? Untuk menyentuh kesadaran. Nah, nanti kapan kita detailin part by partnya, tapi at least hari ini kita ngerti bahwa yang kita semua cari nggak pernah ada di mana-mana gitu loh Bu.
Ibu Bapak ada ngerasa sedikit more peaceful nggak setelah tadi? Ada rasa nggak? Lebih tenang ada nggak? Ya, berarti sebelumnya ininya kan bergejolak banget nih. Jadi sekarang Ibu Bapak begitu ada sesuatu yang membuat kita takut, khawatir, sadar ini manasku bukan aku. Jadi nggak terlalu over, harus latihan sih. Cemas tuh ada bagianku yang cemas, namanya siapa? Manas, bukan aku yang cemas. Cemas lagi mampir, kesal lagi mampir, benci lagi mampir. Kalau dia dialirkan, mampirnya nggak lama-lama gitu loh Bu. Udah mampir dikasih makan lagi, nah sering mampir nanti gitu. Nah biasanya yang sering dikasih makan itu yang ego, yang disebut kebiasaan kita. Jadi kalau mau apa-apa marah dulu, kenapa? Karena tiap marah datang dikasih makan, gitu. Oke, sip. Jadi clear ya. Kenapa penting banget sholat terhubung? Kenapa di situ ada gerakannya? Kenapa di situ ada ritualnya? Bukan untuk siapa-siapa. Ibu Bapak ingat ya, sholat itu bukan untuk Allah, bukan. Untuk aku. Tapi mengingat terhubung kepada Allah. Makanya konteksnya bukan hanya dalam olahraga gitu loh, bukan sembah raga, tapi sembah rasa. Nah secara esensi barusan berarti ibu bapak lagi terhubung kepada kesadaran nggak? Iya. Cuman dalam tradisi Islam dikasih waktu, dikasih tata cara supaya apa? Supaya lebih holistik gitu. Gitu kira-kira. Makanya dalam perspektif ini kan sholat macam-macam ya. Tidak hanya dalam bentuk ritual. Karena nanti kalau udah masuk ke kesadaran, dalam kondisi apapun sadar, itu disebut sholatun daim. Sholat yang nggak ada ruang dan waktu. Gitu loh Bu. Nanti kita masuk ke situ gitu. Nah, ritual yang 5 kali itu super duper penting untuk apa? Latihan. Karena kalau nggak ngelatih, mundur lagi. Mundur lagi, ketarik lagi. Ini bentar lagi, Allahu Akbar. Oke, latihan. Karena semakin dilatih, semakin mahir. Cuman ya selama ini ngerjainnya, maaf banget ya, nggak ngerti ini gitu. Yang penting Allah ya udah, yang penting pahala, nanti surga, yang penting menggugurkan kewajiban, selesai. Tapi tidak merubah kesadaran ini gitu. Nggak apa-apa untuk kelas-kelas TK, SD, SMP, oke lah. Tapi masa udah 20 tahun sholat nggak husu-husu atau Bu? Betul nggak? Iya. Kenapa? Karena kita masih terjebak dalam wilayah dogma dan doktrin gitu. Sip? Oke? Okay? Duh ini kalau udah tenang tuh bahkan jawab sip aja tuh udah nggak ada tenaga gitu ya. Oke. Okay. Tadi menuju itu ada gejolak-gejolaknya itu ya, pikiran itu Betul. ya. Iya. Untuk akhirnya napas lagi deh, terus ya ditekan ya itu apa tenang. Betul. Itu jangan mengendalikan pikiran kita. Betul. Maka jangan dikendalikan Bu. Ditonton aja. Iya. Jangan berusaha begitu pikir, jangan mikir. Semakin ditolak, semakin dia kencang. Begitu ada pikiran, oh, saksikan. Tonton. Karena kita jarang nonton pikiran kita, karena kita selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh pikiran kita. Nah, jadi kita punya jarak. Nah, anchornya, jangkarnya, nafas. Kalau kita fokus ke nafas, nggak akan ketarik lagi sama pikiran. Makanya nafas tuh penting banget. Nanti kita bahas. Oke? Tapi kalau kelamaan tuh udah bisa masuk ke itu. Nah, kalau ya ini beda antara husu sama ngorok tuh beda tipis emang Bu. Jadi ini ada orang meditasi gila husu banget ya, lama-lama dilihat kok ada suaranya ya. Itu berarti bukan meditasi, ketiduran namanya ya. Nah, kalau jarang latihan, loncat ke delta emang cepet banget. Orang yang cepat loncat ke delta antara jarang latihan atau beban jiwanya berat banget Bu. Iya, nanti kita ngerti itu. Tapi nggak apa-apa. Makanya start 1 minute, 2 minutes cukup Bu.
Daripada aku tuh rajin latihan berapa? 5 jam, tapi 3 bulan sekali. Nah jangan. Mending 2 menit tapi tiap hari. Karena yang penting adalah incremental. Incremental apa ya? Pertambahan nilai. Itu yang penting. Dari latihan, latihan, dan latihan. Oke? Dapat sesuatu hari ini? Sip ya? Tenang damai. Nah, jadi kuncinya di latihan. Jadi sekarang kalau ngomong aku nggak bisa khusyuk, latihan. Karena khusyuknya kita nggak bisa sama, Bu. Nggak bisa. Dan kita terus-menerus latihan karena nanti kita akan terus-menerus bertumbuh gitu kira-kira. Ada pertanyaan? Ya. Kalau sedang hening tadi bisa nggak kita masukkan afirmasi? Gimana, Bu? Sedang hening tadi, latihan hening tadi, kita sambil afirmasi. Bisa. Bisa. Nanti ada afirmasi, ada action, ada attraction. Ada 3. Nah, afirmasi yang terbaik itu nanti dilakukan sebelum ibu tidur. Kenapa? Karena begitu ibu mau tidur, ibu lagi membuka portal kepada gerbang alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadarnya diafirmasi. Gitu. Tapi kita belum ke situ sih. Jadi salah satunya yang mungkin dulu kita punya ininya dari kecil sampai gede itu mungkin yang juga Mindset. flow gitu ya. Iya. Itu yang mungkin bisa kita perbaiki dengan cara itu. Betul, betul. Tapi sebelum ke situ, belajar menyaksikan aja dulu. Menyaksikan dulu. Udah. Karena nanti terlalu banyak PR gini, menyaksikan afirmasi, afirmasi nanti apa gitu. Tapi begitu kita udah ahli menyaksikan, afirmasi, attraction, itu ngikutin. Sekarang semua orang pengen afirmasi dulu, tapi nggak pandai menyaksikan, sama aja. Menyaksikan dulu ya. Makanya syahadat dulu diberesin gitu, baru sholat. Nah afirmasi itu nanti ada di haji. Makanya di level kelima nanti. Setelah syahadat, sholat, penguatannya puasa, pembersihannya zakat. Udah dibersihin, kasih afirmasi baru. Itu namanya hujah. Hujah itu kan artinya argumen, Bu. Kasih argumen gitu. Sip ya. Tahun depan Bu kita bahas itu, masih lama. Kan ini syahadat aja belum beres kita ya. Tapi maksudnya gampangannya gitu. Sip ya. Ada lagi? Mangga. Ya balik lagi, kenyamanan aja sih Bu. Jadi merem pun boleh. Terserah. Kalau mata harus terbuka, kasihan yang buta atau Bu. Kalau subuh sih iya, jadi belum tidur kan ya. Tapi kan lebih gampang untuk fokus kalau kita tertutup kan mata ya. Semua kembali ke kenyamanan. Gitu. Karena nggak ada yang paling fix. Makanya semua perbedaannya ditafsir. Gitu. Maka dikembalikan kepada kita gimana nyamannya. Tapi yang penting jelas tahu tujuannya gitu loh Bu. Gitu. Oke? Ada lagi? Aman ya? Jangan lupa dilatih. Karena sekarang enak nih, besok nggak latihan, lusa nggak latihan. Aduh aku tuh nggak khusyuk. Ya iya nggak pernah latihan. Ingat ya, latihan itu bukan nunggu waktu luang, tapi meluangkan waktu. Ibu set deh. Satu lagi. Karena kalau ngantuk untuk bikin seger lagi kan dengan cara menggerakkan badan atau pijat atau apa. Tapi ternyata dengan cara kita hening itu juga bikin seger. Iya. Karena waktu kita hening, tubuhnya istirahat. Bu. Kenapa dia istirahat? Ininya istirahat nih. Walaupun cuma berapa menit ini. Iya. Kita pakai ikigai lah Bu. Sedikit tapi ulang-ulang. Itu penting. Daripada banyak tapi seminggu sekali gitu. Apalagi sebulan sekali. Makanya sholat sehari 5 kali. Itu juga yang wajib. Kurang, ada yang sunnah. Tapi kalau kita ngerti sekarang apa itu sholat, kan sebetulnya bukan gerakannya gitu. Begitu Allah, oke, saya diundang nih. Untuk apa? Istirahat. Jangan-jangan dari subuh ke zuhur ingatnya cuan mulu gitu loh Bu. Misal. Ingatnya ego mulu. Balik-balik ke kesadaran dong. Nah, si kesadaran tuh nunggu gitu. Si aku satu nunggu gitu. Gitu. Oke?
Jadi Bu, Quran sejati ada di aku satu nggak? Iya. Petunjuk ada di aku satu nggak? Maka melalui kesadaran petunjuk dapat pasti. Jadi itu apa namanya? Yang tadi kita bilang ketenangan itu dilakukan pada saat sholat itu atau sebelum sholat atau sesudah? Terserah. Tapi saran saya tiap 3 jam, 4 jam ada latihan. Gitu. 2 jam, kalau ada waktu, kalau inget santai. Dah kerja lagi. Dah kerja lagi. Nah begitu sholat, udah terakumulasi, pasti lebih dapat. Gitu Bu. Makanya sholat ada qobla ba'da ya Bu ya? Iya, persiapan dulu. Betul nggak Bu? Persiapannya coba. Azan, udah diingetin. Wudhu, diingetin. Qomat, diingetin. Qobla dulu, baru wajib, baru ba'da. Zikir. Abis gitu masih ngomongin orang lagi. Aneh aja. Bener nggak? Itu layernya udah banyak banget gitu. Tapi abis gitu tetap ngejelekin orang lagi gitu. Kan berarti nggak make sense gitu loh Bu. Berarti nggak hidup ininya gitu. Oke? Sip ya? Kan tanya kalau kita sebelum sholat kita perlu nggak sih seperti itu tadi? Bebas Bu. Ibu nyamannya gimana? Gitu. Tapi yang penting kan ngerti. Gitu. Jadi momen ini kan waktu wudhu bisa dipakai Bu. Waktu bada bisa dipakai. Qobla bisa dipakai. Gitu. Karena kan kita belum bahas sholatnya, belum ini. Baru persiapan sholat. Saya mau nanya, Ibu Bapak, sholat itu disuruh baca Al-Fatihah atau disuruh ber-Al-Fatihah yang mana? Kalau ber-Al-Fatihah berarti baca Al-Fatihah nggak? Dengerin dulu pertanyaannya. Sholatlah kamu dengan ber-Al-Fatihah. Sekarang bukan sholat ber-Al-Fatihah kebanyakan, tapi sholat sibuk baca Al-Fatihah. Nah berarti jangan-jangan kita belum ber-Al-Fatihah dalam sholat gitu loh. Baru sibuk membacakan Al-Fatihah. Pertanyaan, ber-Al-Fatihah itu apa? Gitu. Kita akan bahas di episode yang akan datang gitu. Ini latih dulu aja. Baru nanti masuk ke situ. Oke? Makanya Bu di sholat yang paling wajib cuma Al-Fatihah, betul nggak? Sisanya kan sunnah. Kenapa coba? Nanti kita ngerti. Gitu. Sip? Oke? Paham? Ada sesuatu yang diambil hari ini? Atau puyeng? Iya, pelan-pelan. Dan yang paling penting dilatih. Sip, kalau gitu kita hening sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.